Kitab Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Mari kita membaca firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2 dan mulai. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang kedua, kita akan melihat di dalam kitab Mazmur pasal yang pertama ayat 2 dan ayat yang ketiga saja. Mari kita membacanya bersama-sama. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang menyimpan serta memelihara firman-Nya di dalam hati kita. Saudara sekalian, dalam hidup ini kita semua ingin supaya tubuh kita sehat. Betul tidak? Dan kita sering diajarkan oleh dokter atau orang terdekat dengan kita bagaimana kita mengkonsumsi makanan yang menyehatkan tubuh kita. Nah, tentu ada banyak nasihat yang diberikan dan kita juga belajar untuk menaatinya. Hanya kadang ada juga celahnya. Tapi hati kita berusaha sebaik yang kita bisa. Karena memang betul makanan itu banyak memberikan manfaat kepada kesehatan tubuh kita. Kalau kita makan makanan yang menyehatkan, tubuh kita akan bertumbuh lebih sehat. Kalau kita makan makanan yang tidak sehat atau membuat bagian atau tubuh kita ini ada hal yang bisa menjadi penyakit yang lebih parah, maka kita akan semakin memiliki tubuh yang tidak sehat. Sebagai contoh, kalau kita ada darah tinggi atau ada asam urat atau ada penyakit-penyakit lainnya, tentu dokter selalu memberikan nasihat atau teman kita memberikan nasihat supaya kita mengurangi makanan-makanan seperti daging merah, makanan-makanan yang berlemak, digoreng, atau juga mungkin banyak lagi ya. Jangan makan gula yang manis-manis ya, mungkin mulutmu manis tapi tubuhmu pahit gitu kan, karena sakitnya akan lebih parah. Jadi semakin kita menyukai makanan itu, semakin tubuh kita akan mengalami sakit yang lebih parah. Semakin kita menyukai makanan yang sehat, yang menyehatkan kita, 4 sehat 5 sempurna, maka tubuh kita akan bertumbuh lebih sehat. Dalam kehidupan kita juga memiliki hal yang sama. Kehidupan ini pusatnya adalah hati kita. Pikiran kita berpusat di hati. Kemauan kita berpusat di hati. Keinginan kita, motivasi kita berpusat di hati. Makanya hati ini merupakan satu pusat yang paling penting di dalam kehidupan kita. Maka firman Tuhan mengajar kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Atau dalam bahasa yang lain, jagalah hatimu baik-baik, karena dari situ
terpancar kehidupan. Artinya apa? Artinya segala sesuatu yang kita konsumsi bagi hati kita melalui pikiran kah, melalui pendengaran kah, penglihatan kah, atau apa yang ada di sekitar kita, kita konsumsi menjadi makanan di hati kita, maka hati kita ini bisa menjadi baik kalau sumber yang kita konsumsi itu baik, dan bisa menjadi buruk kalau yang dikonsumsi itu tidak baik atau jahat, dan hati kita akan menjadi tidak baik. Nah, dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita tidak bisa menghindari pencobaan-pencobaan di sekitar kita. Kita adalah manusia yang bisa melihat, bisa berpikir, bisa ada perasaan, kemauan, ada motivasi dalam banyak hal, sehingga kita mudah terpengaruh, baik untuk hal-hal yang baik, juga hal-hal yang buruk. Nah, tetapi sebagai anak Tuhan, kita perlu mempertimbangkan dengan baik-baik apa yang kita konsumsi untuk hati kita, apa yang kita suka masukkan ke dalam hati kita, baik itu melalui pikiran kita terutama dan yang lain-lain, karena itu akan mempengaruhi kesehatan hati kita. Nah, kesehatan hati di sini sebagai anak Tuhan bukan berbicara hati seperti hati kebanyakan umat manusia, tetapi berbicara tentang hati yang ada kaitannya dengan iman kita. Artinya, apa yang kita masukkan ke dalam hati kita, apa yang kita konsumsi masuk ke dalam hati kita, berkaitan dengan menumbuhkan iman kita kepada Tuhan, kebergantungan kita kepada Tuhan, keberserahan kita kepada Tuhan. Dalam kehidupan tentunya ada banyak hal yang membuat kita ini dicobai. Misalnya kita dicobai oleh pengalaman pahit yang kita alami. Ada orang yang berbuat salah kepada kita, dan salah itu besar, dan kita sulit untuk bisa mengampuni. Yang ada di hati kita, yang masuk melalui pikiran kita adalah dendam dan amarah yang berkobar-kobar. Nah, apabila kita terus mengkonsumsi amarah itu terus-menerus sepanjang hari, besok, lusa, bulan depan, dan seterusnya, maka dengan panjangnya waktu kita mengkonsumsi amarah itu, dendam itu, ketidaksukaan itu, ia akan merusak hati kita. Dan bukan itu saja, merusak iman kita. Sehingga kita tidak lagi melihat Tuhan. Kita tidak bisa lagi melihat ajaran-ajaran Tuhan atau nilai-nilai Tuhan yang seharusnya kita mau taati. Yang kita lihat, yang kita rasa, ingin kita lakukan adalah dendam dan amarah. Akhirnya kalau kita terus mengkonsumsi dendam dan amarah itu kepada orang yang telah berbuat salah kepada kita, maka kita akan menjadi seperti yang kita pikirkan itu. Kita adalah orang yang penuh dengan dendam, penuh dengan amarah. Dan akhirnya iman kita tidak bertumbuh. Yang bertumbuh adalah dendam dan amarah. Dan itu tidak bisa menyehatkan kita, baik secara mental,
secara emosi, secara fisik, dan tidak bisa menyehatkan kita secara rohani, dan tidak bisa menyehatkan iman kita. Yang ada adalah merusak pertumbuhan rohani kita, merusak pertumbuhan iman kita. Makanya walaupun bertahun bergereja atau sebagai orang Kristen, tidak ada pertumbuhan di dalam kerohanian. Maka hati-hati apa yang kalian konsumsi di dalam pikiran masuk ke dalam hati setiap hari. Kalau itu bersifat jahat dan buruk, dendam dan amarah, maka Anda akan kehilangan kesempatan untuk bertumbuh rohani dan untuk bertumbuh di dalam keimananmu. Maka benarlah yang dikatakan oleh firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan Anda dan saya. Yang indah hanyalah saat hati kita itu indah, hati kita itu penuh dengan damai. Mungkin ada hal lain lagi yang bisa mempengaruhi kita. Ada di antara kita yang, sebelum itu saya bicarakan, bagaimana supaya kita itu bisa keluar dari hati yang mengkonsumsi amarah dan dendam. Di dalam pembacaan kita di kitab Mazmur itu dibicarakan tentang dua orang. Yang pertama itu orang fasik, dan yang kedua itu orang yang diberkati Tuhan, atau orang yang berbahagia, atau lebih tepat diberkati Tuhan. Orang fasik ini orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, tidak bergantung kepada Tuhan, tidak mau berserah kepada Tuhan. Mungkin dalam kehidupannya tidak banyak waktu bersama dengan Tuhan. Banyak waktu adalah bersama dengan dirinya sendiri. Kepintarannya, keakuannya, kesombongannya, dan kepintarannya. Tapi Tuhan tidak. Itulah orang fasik. Kadang mungkin di gereja tidak ada orang yang fasik dalam pengertian tidak percaya Tuhan. Tapi bisa saja ada sifat-sifat fasik di dalam gereja, di mana orang-orang Kristen tidak sepenuh hati percaya kepada Tuhan, tidak sepenuh jiwa berserah kepada Tuhan, tidak ada hati atau kesukaan terhadap perintah-perintah atau ajaran-ajaran Tuhan. Jadi dia itu orang Kristen yang bersikap, bertabiat fasik. Hati-hati di mana saudara berada. Ada yang kedua adalah orang yang diberkati Tuhan. Itu adalah orang yang dikatakan di situ adalah yang menyukai perintah-perintah Tuhan atau firman Tuhan dan merenungkan itu siang dan malam. Ini. Jadi bagaimana supaya kita itu terhenti dari mengkonsumsi hal-hal buruk atau jahat masuk ke pikiran kita dan tinggal di hati kita, ya, supaya itu berkurangan, bahkan dihilangkan kesukaan konsumsi jahat. Itu adalah mulai kita mengalihkan perhatian kepada kesukaan terhadap firman Tuhan. Begitu. Jadi sejauh dan sedalam mana kita menyukai firman Tuhan, ya, maka sedalam itulah kita mulai memasukkan firman di dalam pikiran kita dan masuk ke dalam hati kita. Dengan kesukaan itu tentunya dikatakan di situ definisi
kesukaan adalah merenungkan firman itu siang dan malam. Artinya ada banyak waktu dia berinteraksi dengan firman. Ada waktu dia bersekutu dengan firman. Firman Tuhan. Karena dia percaya kepada Tuhan di dalam Yesus, dia mau mengikut Yesus. Maka segala yang difirmankan oleh Tuhan, oleh Yesus, dia akan dengar, dia akan taati, dia akan renungkan. Jadi menyukai dan merenungkan firman itu siang dan malam adalah artinya selalu firman itu atau ajaran Tuhan itu atau perintah-perintah Tuhan itu masuk ke hati kita melalui pikiran kita, pendengaran kita, atau apapun sumber penglihatan kita terhadap kata-kata firman, dia masuk ke dalam hati kita. Dan cara itulah kita bisa menjaga hati kita dari hal-hal yang tidak baik tadi. Nah, melihat kecenderungan pikiran kita memasukkan amarah, kebencian, dendam dan di hati kita, maka saat kita mulai melihat firman dan mulai membaca dan mentaatinya, kita akan diteguhkan oleh firman. Kita akan tahu bahwa aku saat percaya kepada Yesus, menerimanya menjadi juru selamat dan Tuhanku, firman Tuhan katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya aku ini seharusnya ciptaan baru. Kalau baru, maka saya seharusnya tidak lagi memikirkan banyak masalah-masalah dendam, kemarahan, kebencian yang seperti itu. Itu bukan lagi konsumsi saya. Memang pengalaman itu pahit, tapi bukan itu yang menjadi konsumsi pikiran saya siang dan malam. Bukan kesukaan saya siang dan malam tentang kebencian, amarah, dendam. Itu bukan konsumsi, karena itu merusak hatiku. Konsumsi saya adalah, saya ini adalah ciptaan baru dari Tuhan. Kalau saya ciptaan baru, maka saya ada kemampuan untuk memikir hal-hal yang baru seperti yang diajarkan oleh Tuhan. Apalagi kalau kita melihat ajaran Tuhan yang lain. Ampunilah mereka yang bersalah kepadamu seperti Tuhan sudah mengampuni kamu. Siapa kita? Siapa saudara? Kita sama-sama orang yang berdosa. Dan tidak ada hal baik yang membuat Tuhan itu tergerak hatinya untuk mengampuni kita. Tidak ada sama sekali. Justru dalam keadaan saudara itu gelap gulita dalam dosa, sudah tidak bisa dikenal karena terlalu gelap dosanya. Tapi Tuhan Yesus yang terang itu turun ke dunia, menderita dan mati di atas kayu salib, mengasihi, anugerah yang luar biasa. Dan saat saudara mengenal dia, percaya kepada dia, menerima dia, saudara kemudian menerima Yesus yang adalah terang itu, memberikan terang. Jadi pengampunan dosa, segala dosa mau dibersihkan dan saudara menjadi terang. Oh, saat kita membaca firman itu, kita akan berkata, nah kalau begitu, apa yang harus saya masukkan ke dalam hati saya? Hal-hal yang Tuhan ajarkan, atau apa yang saya pikirkan dan rasakan, dan hak saya, keadilan saya, atau hak Tuhan dan keadilan Tuhan. Tetapi saat kita membuat satu pilihan yang buruk, maka kita akan mengkonsumsi atau memakan atau mengambil, menyukai hal-hal yang buruk itu, dendam, amarah, kebencian, dan itu akan merusak hidup kita dan masa depan kita. Saat kita menyadari
bahwa kita ini menyukai firman Tuhan dan mulai merenungkannya siang malam atau selalunya kita merenungkan, kita mulai melihat siapa kita, manusia baru. Siapa, apa ajaran Tuhan mengampuni, maka kita mulai terdorong untuk menaati dan mengikuti Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memampukan kita. Disitulah cara atau usaha yang bisa kita lakukan untuk menjaga hati kita. Kembali kepada firman, merenungkan firman itu selalu lebih banyak daripada merenungkan dendam, kemarahan, dan kebencian. Tapi terus terang saja, mana yang saudara lebih banyak renungkan saat mengalami sakit hati, saat ditipu, dirusaki oleh orang lain? Mana yang banyak yang saudara pikirkan di dalam pikiran dan hatimu? Tentu dendam, amarah, dan kebencian, bukan? Kenapa lupa? Sadar diri, siapa saudara? Ciptaan baru yang menyukai Tuhan dan firman-Nya. Kenapa tidak merenungkan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan? Karena Tuhan tidak buta. Siapa yang mencelakakan kamu? Tuhan akan bisa melakukan apa saja sesuka hati Tuhan. Ya kan? Serahkan kepada Tuhan. Tuhan berhak membuat keadilan seadil-adilnya. Kita tidak bisa, tapi Tuhan tahu. Tuhan bisa membela, bisa. Tuhan bisa menghancurkan, bisa. Tuhan bisa menghabisi nyawa orang, bisa. Itu keadilan Tuhan, ya kan? Tuhan itu mengasihi, betul. Tapi Tuhan juga maha adil. Makanya jangan buta. Ingat dan lihat baik-baik ajaran Tuhan. Ada surga dan ada neraka. Sesiapa yang mengenal dan mengasihi Tuhan, mengikuti ajarannya, surga. Siapa yang tidak mengenal Tuhan, tidak percaya dan bergantung kepadanya, apalagi menolak ajarannya, ya pasti neraka. Udah tidak ada. Itu keadilan. Jadi serahkan ke Tuhan. Saudara lakukan apa yang bisa saudara lakukan, tapi jangan tiap malam itu yang menjadi renungan berbahaya, kesukaan berbahaya. Makanya saudara kalau nanti keluar wajah saudara itu lain, senyuman saudara itu lain, jalan saudara itu lain, pikiran saudara itu lain. Tapi orang yang menyukai firman Tuhan dan merenungkannya siang malam, aku ciptaan baru, aku belajar mengampuni dan menyerahkan hal itu kepada Tuhan. Aku hanya bisa mengusahakan apa yang bisa, tapi terserahlah kepada Tuhan. Itu yang menjadi renungan kita, kekuatan kita. Kita bisa membuat hati kita itu dapat memiliki konsumsi yang benar dan yang tepat, dan iman kita bertumbuh, kerohanian kita bertumbuh. Jadi inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan. Saya kembali kepada apa yang saya mau bicarakan tadi. Ada lagi yang lain. Mungkin kita merasa di dalam hidup ini terlalu banyak kekhawatiran, dan itu normal sekali. Karena saudara dan saya adalah manusia. Saya ada kekhawatiran tersendiri, saudara ada kekhawatiran tersendiri. Prestasinya bisa kecil, bisa menengah, bisa besar. Bisa saudara santai-santai saja, bisa saudara kadang memikirkannya, kadang tidak memikirkannya. Tapi bisa juga sulit tidur, siang, malam, pagi, petang, tiap hari kekhawatiran terus yang datang. Akhirnya menjadi konsumsi makanan hatimu setiap hari, setiap malam. Apa namanya? Kekhawatiran.
Atau memang juga ada kepribadian orang yang memang tentu dia lebih banyak suka khawatir daripada melihat masa depan dengan cerah atau mengabaikan saja apa yang mengkhawatirkan. Tapi ada kepribadian yang memang cenderungnya ke kekhawatiran, dikit-dikit khawatir, mau pulang khawatir, ya kan? Apa nanti di sana, bagaimana nanti di sana? Kalau ada bos di sana bagaimana? Kalau ada ini bagaimana? Besok bagaimana? Padahal sudah bertahun-tahun di situ, tapi tetap khawatirnya nggak hilang-hilang, ya kan? Sebentar jam 4 majikan pulang khawatir, gitu kan? Padahal sudah bertahun-tahun di situ. Nah ini memang kadang ada orang yang memang kepribadiannya tukang khawatir. Nah, tapi kekhawatiran ini kalau menjadi konsumsi hati kita, ya, maka kita akan menjadi orang yang seperti itu terus-menerus dan tidak menumbuhkan kesehatan mental kita, jiwa kita, dan tidak bisa menumbuhkan kerohanian kita juga, tidak bisa menumbuhkan iman kita. Nah, kekhawatiran ini ada banyak. Mungkin saudara khawatir dengan keluargamu, anak-anakmu, masa depanmu sendiri. Oh, sekarang ini sudah senja, besok malam, nanti gelap malam. Mulai ada semacam kekhawatiran dan ketakutan. Begitu. Bagaimana nanti kalau aku pulang? Bagaimana keluargaku? Bagaimana anak-anakku? Ini sudah tiada, itu sudah tiada. Yang ada langit dan bintang-bintang itu pun bukan milikku. Nah, begitu kan? Khawatir. Uangku tinggal begini. Dan kalau aku begini, lagu begini, bagaimana nanti aku pulang? Rumah belum selesai. Khawatir terus menjadi konsumsi. Bisa ada kekhawatiran, tapi jangan menjadi konsumsi yang begitu membara dan mempengaruhi kepenuhan hati kita. Jangan menjadi tanpa sadar itu adalah justru kesukaan kita siang dan malam. Dan hasilnya apa? Ya mental kita tidak sehat, jiwa kita tidak sehat, emosi kita sakit-sakitan, perut kita tambah macam-macam sakit sini sana dan sebagainya. Rohani kita juga tidak sehat, sepertinya hilang iman tidak tumbuh. Padahal udah lama jadi Kristen, atau sudah selalu ke gereja, atau ya nyanyi-nyanyian rohani juga mantap gitu loh. Nyanyian rohani saja kalau kita menyanyikan itu adalah ada firman Tuhan yang berbicara kepada kita. Jadi saat sudah menyanyikan lagu pujian itu, hayati dan jadi bagian hatimu, dan hati kata-kata di dalam firman itu menjadi satu, dan engkau akan dipulihkan. Amin. Tapi kalau mengkonsumsi terus kekhawatiran, walaupun Anda berada dalam lingkaran kegiatan rohani, maka saudara akan tidak bisa memiliki rohani yang bertumbuh, iman yang bertumbuh. Kalau begitu bagaimana caranya? Nah, ingat, apa yang kamu konsumsi itu yang menyehatkan dirimu. Seperti ilustrasi tadi, apa konsumsi makanan yang kamu ambil itu akan memberikan kesehatan kepada
tubuhmu. Apa konsumsi yang kamu makan bisa membuat tubuhmu mungkin merundung duka, sakit, dan lebih parah. Sebagai anak Tuhan, tidak ada pilihan lain. Kita perlu kembali kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tetapi yang kesukaannya adalah firman Tuhan, Taurat Tuhan, dan merenungkan firman itu siang dan malam. Jadi kesukaannya ke situ. Jadi bagaimana supaya kita bisa menjaga hati kita? Jangan khawatir sehingga hancurlah hidup kita dan iman kita tidak bertumbuh, rohani kita tidak bertumbuh. Ya, konsumsi Tuhan dan firman-Nya. Apa yang Tuhan katakan tentang kekhawatiran? Apa? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi serahkan karena Dia yang memelihara. Garis bawahi itu kata memeliharamu. Artinya apa? Tuhan tidak tutup mata terhadap dirimu. Tuhan tidak diam dan membiarkanmu. Dia itu pemelihara hidupmu. Dan dia merenungkan firman yang seperti itu siang dan malam. Oh, Tuhan memelihara hidupku, Tuhan menjaga hidupku, maka kita akan rohani bertumbuh, iman kita bertumbuh, dan ini yang memberikan kita kekuatan. Dan inilah cara menjaga hati. Dan firman Tuhan yang lain juga mengatakan apa? Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kalau itu yang kita konsumsi, Tuhan memelihara hidupku, Dia tidak pernah membiarkan aku, Dia tidak pernah meninggalkan aku. Apa alasan kita khawatir berulang-ulang sampai hancur? Ya sekali-kali khawatir manusiawi. Tapi kalau terus dan menerus jadi konsumsi, alasannya apa? Kita tidak ada alasan. Karena kita tahu, kita suka merenungkan firman Tuhan, memasukkan firman itu siang dan malam lebih banyak dan berulang-ulang di dalam hati kita. Tuhan penjaga hidup. Amin. Tuhan tidak pernah membiarkan aku, Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Amin. Wah, kalau itu yang kita masukkan dalam hati kita berulang-ulang, rohani kita bertumbuh, kerohanian iman kita bertumbuh lebih kuat. Memang ada yang mengkhawatirkan, tapi aku tetap kuat karena aku tahu penjaga hidupku Tuhan pencipta langit bumi dan segala isinya. Aku tahu Tuhan tidak pernah membiarkan aku dan meninggalkan aku. Amin, amin. Kita kuat, bukan? Aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Penyertaan Kristus itu bukan hanya karena dikaitkan dengan pelayanan kita, tapi dalam kehidupan kita ini. Nah, itu yang memberikan kita apa? Cara mengkonsumsi sesuatu yang baik, yaitu Tuhan dan firman-Nya selalu masuk ke dalam hati kita. Makanya merenungkan firman Tuhan itu adalah cara terbaik untuk mengkonsumsi firman Tuhan, memenuhi hati kita. Makanya kita akan tetap tenang menghadapi hidup ini.
Kita tidak tahu di depan besok lusa, tapi kita tahu Tuhan sudah ada di situ. 5 tahun akan datang, Tuhan sudah ada di situ. 10 tahun akan datang, Tuhan sudah ada di situ. Sebelum aku sampai 10 tahun situ, Dia penjagaku, pelindungku, tidak pernah membiarkan dan meninggalkan aku, menyertai aku sampai akhir zaman. Wow, wah, kita jalan pun mantap gitu loh. Atau kadang saudara merasa kalau latar belakang saudara dilahirkan dalam keluarga yang biasa dan sederhana, petani adanya, tidak berpendidikan, berpelajaran adanya, rumah yang begitu-begitu saja, bolong di sana, angin bertiup kencang. Apa namanya itu? Kadang kita merasa diri kita itu rendah sekali, miskin, rendah, tidak berguna, bodoh, dan hina, dan merasa pokoknya tidak berguna lah dibandingkan dengan orang lain. Jadi kita memandang diri kita rendah, dan kita tidak menerima diri kita karena lahir dari keluarga yang demikian. Dan sampai sekarang ada orang yang seperti itu. Dia maju ke depan saja susah, ketemu orang susah, merasa diri dia hina, tidak berharga, buruk adanya. Dia urus hidupnya, pakai pakaian bagaimanapun, tetap merasa diri dia hina. Makanya dia beli baru terus baju, tapi tetap saja merasa hina. Karena masalahnya apa? Pikirannya itu, aku ini hina, aku ini bodoh, aku ini tidak ada yang baiknya, buruk adanya. Jadi dia beli apa saja pun tetap itu tidak sembuh gitu loh. Karena masalahnya ada di situ. Cobalah saudara yang ada merasa diri hina terus-menerus ini, pergi keluar beli baju baru, pulang lihat, tetap aja kan saudara merasa diri hina. Lihat cermin, aku seperti dulu, sekarang sama saja. Saudara senyum ulang-ulang, tetap merasa hina. Pakai sampo yang paling bagus, sisir yang paling bagus, minyak rambut yang paling bagus, apa itu namanya itu, make up yang paling bagus, malah saudara jadi apa itu, iya, merasa diri lebih hina. Ini kok bukan aku ya. Kelihatan kartun di dalamnya. Jadi saudara merasa diri saudara itu hina karena apa? Ya dari sononya sudah merasa diri hina, tidak berguna, buruk, tidak bisa menerima diri. Keluargaku aku tidak hina, orang tua aku hina, rumahku hina, pokoknya aku yang paling hina di desa ini. Kan begitu di dalam hati. Susah nggak itu? Susah. Dan itu dikonsumsi. Pikiran itu dikonsumsi siang, malam, pagi, petang. Setiap waktu, tidak pernah hilang itu pikiran. Lihat cermin, aku memang buruk. Pergi di dapur lagi, lihat cermin, aku memang buruk. Lihat HP, aku lah yang terburuk. Jalan sama-sama orang, ya, walaupun bajumu lebih bagus dari dia, begitu ya, tetap saja merasa buruk. Akhirnya keluar kata-kata apa? Merendahkan orang, menghina orang. Kenapa? Supaya dengan kata-kata hinamu itu kamu merasa diri kamu baik. Padahal kamu jalan sendiri, susah menyelesaikan masalah. Kamu tetap merasa dirimu buruk, hina, bodoh, tidak berguna, tidak ada yang cantik, apapun tidak ada. Karena itu di dalam hati, karena sudah menjadi konsumsi. Berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun,
Itu saja yang ada di pikiran. Nah itu, kalau itu yang ada di hatimu, ya hatimu tidak bisa bertumbuh sehat. Rohanimu tidak bisa bertumbuh sehat. Imanmu pun tidak bisa bertumbuh dengan sehat. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ubah apa yang kamu konsumsi. Menyukai firman Tuhan, merenungkan itu siang dan malam. Apa yang Tuhan ajarkan. Siapa saudara menurut ajaran Tuhan? Itu yang saudara renungkan terus di dalam hatimu. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Loh, pernah nggak saudara melihat ini dan bangga bahwa saudara itu anak-anak Allah? Sudah lupa kan? Makanya kalian tidak mengkonsumsi apa yang diajarkan oleh Tuhan. Kalian tidak makan makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Tidak merenungkannya siang dan malam. Kalau itu yang saudara renungkan siang dan malam, aku ini anak Allah, berarti milik Allah, kesukaan Allah, dibela oleh Allah di dunia dan di akhirat. Kalau kita ngerti itu, kita bangga. Kita ulang-ulang lihat cermin yang kita katakan, pokoknya aku ini hina, pokoknya aku ini buruk. Bukan itu. Aku setelah percaya dan menerima Yesus, aku ini anak Allah. Yes. Aku dibela oleh Allah, diberikan warisan surga oleh Allah. Yes. Kalau itu yang dikonsumsi lebih banyak siang dan malam ilustrasi firman Tuhan tiap hari, saudara lain. Saudara bisa menerima diri saudara apa adanya. Oh, aku ini anak-anak Allah. Nah itu kan memberikan kekuatan, kemampuan, dan rohani bertumbuh, imanmu bertumbuh. Nah, menjaga hati supaya tidak dikuasai oleh merasa dihina, buruk, tidak berguna, dan segala macam lah kaitannya itu merusakkan. Cara menjaga hati adalah itu jangan banyak ke arah itu. Ya kadang-kadang manusia ya silakan, tapi lebih banyak mengkonsumsi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang dirimu, dan engkau sehat, mental, fisik, emosi, rohani, dan imanmu bertumbuh dengan baik. Itu caranya menjaga apa namanya ini? Hati kita. Maka mulailah buat keputusan hari ini. Tuhan, aku mau menjaga hatiku sekarang ini dengan merenungkan firman-Mu, ajaran-Mu siang dan malam. Artinya terus menerus berulang-ulang lihat dirimu seperti yang diajarkan oleh Tuhan. Dan hatimu akan kuat, akan bahagia, akan aman, akan damai. Seperti yang pemazmur katakan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya dan daunnya tidak pernah layu, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Artinya apa? Engkau punya iman terus bertumbuh seperti pohon. Kenapa? Karena dia kepada air. Engkau bertumbuh dalam rohani dan imanmu karena akarmu kepada firman, dan engkau berbuah
Daunmu tidak pernah layu. Artinya bertumbuh segar selama kehidupanmu. Dan engkau bahagia. Dan itulah makna kehidupan yang sesungguhnya. Karena itu mari kita mulai menjaga hati kita dengan waspada. Karena inilah kehidupan kita. Dengan menyukai firman Tuhan, merenungkannya siang malam, seselalunya, tiap hari, tiap waktu, lihat apa yang Tuhan katakan tentang dirimu. Dan engkau akan menang. Dan engkau berada di tempat yang tepat dan mengkonsumsi makanan yang tepat bagi kehidupanmu. Amin.